Om Swastiastu, perkenalkan saya Dewa Putra Rita Gunawan dengan NIM 2215091047 dari Prodi Sistem Informasi kelas 5B. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan tugas pada mata kuliah pemrograman web berbasis framework. Nah, tugasnya di sini yaitu pembuatan routing ke halaman, di mana salah satu contohnya itu adalah halaman kalkulator, di mana nantinya dapat dilakukan operasi matematika terhadap dua bilangan. Nah, tentunya yang pertama-tama kita membuat file JSX dari kalkulator tersebut dan akan diekspor. Nah, setelah diekspor, kita akan menambahkan file routing ke kalkulator tersebut dengan import halaman tersebut yang memiliki alamat ke file dari halaman kalkulator tersebut. Nah, selanjutnya di dalam function app tersebut, di routes-nya ditambahkan path yang mengarahkan ke slash kalkulator atau halaman kalkulator itu. Nah, tidak lupa juga di sidebar dari halaman akan ditambahkan navlink yang mengarahkan ke halaman kalkulator tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah penjelasan dari pembuatan halaman kalkulator itu sendiri. Nah, yang pertama-tama di sini dilakukan pembuatan dengan useState. Nah, useState di sini ada num1 dan num2. Nah, useState di sini digunakan untuk menyimpan data yang dapat berubah-ubah di dalam sebuah komponen. Nah, di sini tentunya digunakan untuk menyimpan nilai input yang dimasukkan pengguna. Dan ada result, yaitu hasil dari perhitungan. Nah, 61 digunakan untuk menyimpan angka pertama yang dimasukkan. Dan yang kedua tentunya angka atau bilangan kedua yang dimasukkan. Ya, untuk useState yang ketiga yaitu adalah operation. Nah, di sini menyimpan operator matematika yang ingin dipilih, misalkan tambah, kurang, kali, atau bagi. Nah, selanjutnya adalah useState dari hasil operasi matematika dari kedua bilangan tersebut. Nah, selanjutnya adalah function calculate yang digunakan untuk menghitung hasil berdasarkan angka pertama yaitu num1 dan angka kedua yaitu num2. Nah, di sini ada sebuah kondisi apabila first num atau nomor pertama dan angka kedua tersebut tidak sebuah nomor, maka akan keluar hasil yaitu inputnya tidak valid karena huruf tidak bisa dilakukan operasi matematika dalam kasus ini. Pada function ini juga melakukan pembuatan switch yang nantinya digunakan untuk melakukan operasi matematika tersebut. Misalkan di sini ada case untuk tambah, nantinya first num atau nomor pertama yang diinput dan nomor kedua yang diinput itu ditambahkan dan disimpan di calculation ini. Ya, sama juga seperti case untuk kurang, di sini nanti nomor tersebut akan dikurangi dan disimpan di calculation. Ada juga case dikali dengan tanda bintang, nantinya nomor tersebut dikali dan disimpan di calculation. Nah, pada case slash atau di sini yaitu bagi. Nah, apabila ada 0, maka akan dikeluarkan input yaitu tidak bisa membagi 0. Karena angka berapapun apabila dibagi dengan 0, hasilnya itu tidak terbatas atau tidak ada, atau tidak bisa dibagi. Nah, defaultnya yaitu kasusnya adalah operasi tidak valid. Baik, yang selanjutnya adalah sisi codingan dari halamannya. Tentunya di sini saya memiliki tag H2 untuk menampilkan kata kalkulator dengan isian styling seperti ini. Nah, selanjutnya adalah ada dua input. Nah, input di sini itu digunakan untuk memasukkan angka pertama dan angka kedua. Nah, ketika pengguna itu mengetik suatu angka, fungsi onChange ini nantinya akan memanggil set61 atau 2 untuk menyimpan nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, yang selanjutnya adalah select. Nah, select di sini itu adalah sebuah drop down yang digunakan untuk memilih operator matematika yang akan diterapkan. Misalkan tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, pilihan operator ini akan disimpan dalam operation melalui fungsi set operation saat pengguna nantinya memilih. Nah, dan nanti apabila tombol sama dengan ditekan akan menampilkan hasil dari fungsi calculate.
Nah, baik, di sini merupakan tampilan dari halaman kalkulator yang telah dibuat. Nah, di sini ada form pertama, num1 dan form num2 drop down yang dalamnya ada isi operasi matematika dan tombol sama dengan. Misalkan di sini 5 ditambah dengan 3, maka sama dengan hasilnya adalah 8. Nah, di sini dari switch itu case-nya adalah tambah, maka first num dan second num akan dimasukkan ke calculation dan akan ditampilkan di halaman. Nah, yang selanjutnya adalah test case, misalkan dibagi dengan 0. Nah, di sini saya mengisi kondisi di mana apabila case-nya itu bagi dengan 0, maka akan menghasilkan tidak bisa membagi dengan 0. Baik, sekian dari root untuk kalkulator. Nah, baik, selanjutnya adalah routing Romawi, di mana pada halaman ini nantinya dapat dilakukan konversi dari bilangan desimal ke Romawi, dan begitu juga sebaliknya, dari Romawi ke desimal. Nah, tentunya pertama-tama kita perlu siapkan sebuah halaman yang dapat melakukan hal tersebut. Nah, halaman tersebut kita ekspor dan kita tambahkan di app.csx di bagian importnya. Nah, import Romawi dengan alamat ke file halaman Romawi tersebut. Dan tentunya kita tambahkan di routingnya, itu root dengan path file Romawi tersebut. Dan tidak lupa juga di sidebarnya kita berikan navlink yang menuju ke file halaman Romawi tersebut. Dan yang selanjutnya adalah pada penjelasan halaman konversi Romawi itu sendiri. Yang pertama kita mempunyai dua usestage, yang pertama desimal dan Roman. Yang keduanya digunakan untuk menyimpan angka desimal maupun Romawi, yang nantinya itu dapat digunakan untuk konversi yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, selanjutnya adalah fungsi untuk mengkonversi angka desimal menjadi Romawi. Nah, fungsi di sini menggunakan array yang memiliki nama Roman numeral map. Nah, yang memetakan angka desimal ke simbol Romawi yang ada. Nah, menggunakan di sini perulangan for each untuk setiap angka yang ada dalam map tersebut. Nah, selama angka yang dikonversi lebih besar atau sama dengan nilai saat ini, simbol Romawi tersebut akan ditambahkan ke hasil dan nilai desimal tersebut dikurangi. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi untuk mengkonversi dari bilangan Romawi ke desimal. Nah, di sini juga menggunakan objek, yaitu memiliki nama Roman numeral map. Nah, di sini digunakan untuk mencocokkan simbol Romawi dengan nilai desimal. Nah, pada fungsi ini juga memiliki iterasi menggunakan for loop untuk mengecek simbol yang dimasukkan itu apakah memiliki nilai yang lebih besar, misalkan EV atau EX. Nah, apabila ya, angka tersebut diproses sebagai angka gabungan. Misalnya 4 itu kan dalam angka Romawi EV. Nah, yang selanjutnya adalah codingan dari halaman yang ditampilkan. Nah, di sini memiliki dua input. Nah, yang pertama itu input untuk nomor desimal dan yang kedua adalah input untuk Roman. Nah, ketika pengguna memasukkan angka, fungsi set desimal itu nantinya dipanggil untuk memperbarui desimal yang ada. Setelah itu, fungsi decimal to Roman itu nantinya dipanggil untuk mengkonversi angka-angka yang dimasukkan oleh pengguna, misalkan dari desimal tentunya ke bilangan Romawi. Nah, di input yang kedua, ini itu nantinya akan memasukkan angka Romawi yang sudah diinput oleh user dan memanggil fungsi set Roman atau yang mengubah dari Roman atau Romawi ke desimal. Nah, nantinya setelah input diberikan, hasil konversi akan ditampilkan secara dinamis di bagian bawah halaman tersebut, baik bilangan Romawi maupun desimal yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, baik, di sini merupakan contohnya. Nah, misalkan saya masukkan angka 1945. Nah, M di sini
merupakan angka Romawi yaitu 1000. Nah, 1000 dan 900 di sini merupakan angka CM. Nah, di sini M, CM 1900. Nah, XL atau 40 dimasukkan. Nah, di sini 1940 dan tentunya angka terakhirnya ada 5. Dan berarti di sini desimal dari 1945 adalah MCM XLV. Nah, sekian penjelasan dari codingan routing untuk root Romawi.